Halo guys, jumpa lagi di NT3 Channel. Dan kali ini, kalian akan saya ajak untuk melihat silsilah atau family tree dari Eka Cipta Wijaya. Beliau adalah pendiri Sinarmas Group dan orang kedua terkaya di Indonesia menurut penghitungan Globe Asia pada tahun 2018. Tahukah kalian bahwa Eka Cipta Wijaya hanyalah lulusan sekolah dasar? Walaupun begitu, dia adalah pemilik Bank Internasional Indonesia atau BII. Kalian jangan kaget ya, Eka Cipta Wijaya dikabarkan memiliki banyak istri dan sekitar 40 anak. Siapa saja mereka dan apakah kalian kenal salah satu dari anaknya? Coba bayangkan saja seperti apa ya family tree mereka. Kalian bisa melihatnya hanya di nt3.com. Eka Cipta Wijaya lahir 1921 di Guangzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. Dia adalah pedagang di Sulawesi. Keluarganya pindah ke Indonesia ketika Eka berumur 9 tahun. Biografi Eka Cipta Wijaya menyebutkan ia hanya lulusan sekolah dasar di Makassar. Untuk membantu orang tua dalam melunasi hutangnya, Eka terpaksa kerja serabutan. Ia mulai menjual biskuit pada usia 17 tahun. Namun, bisnisnya tutup ketika Jepang menjajah Indonesia dan menerapkan pajak yang tinggi. Tahun 1950, ia mulai berdagang kopra sampai ke Pulau Selayar. Ketika usia 37 tahun, ia pindah ke Surabaya, Jawa Timur. Di Jawa Timur, ia membeli kebun kopi dan kebun karet di Jember. Pada tahun 1969, ia mendirikan pabrik minyak kelapa Bimoli di Manado dan kunci mas di Surabaya. Pada tahun 1976, ia membeli pabrik soda api Ciwi Kimia dan mengubahnya menjadi pabrik kertas. Saat ini, Eka tercatat dalam daftar pemilik pabrik kertas terbesar di dunia. Pada tahun 1980 sampai 1981, ia membeli 10.000 hektar kebun kelapa sawit di Riau. Setahun kemudian, Eka Cipta membeli Bank Internasional Indonesia atau BII. Di Jakarta, Eka Cipta membangun ITC Mangga 2 dan apartemen Greenview yang berada di Roxy, serta Mall Ambassador di Kuningan. Puncaknya, pada tahun 2006, namanya masuk daftar orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes. Dan pada tahun 2013, namanya menduduki peringkat kedua sebagai orang terkaya di Indonesia. Saat ini, bisnisnya merambah berbagai sektor di bawah bendera Sinarmas Group. Eka yang tadinya hanya lulusan SD ini, lalu menerima gelar doktor kehormatan dalam bidang ekonomi di Pittsburgh State University, Amerika Serikat. Hebat kan? Eka Wijaya menikmati kekayaan yang dia perjuangkan sendiri ini dengan mengendarai mobil-mobil mewah dan bahkan mengenakan ikat pinggang bertatahkan berlian yang bertuliskan Eka. Eka Wijaya memiliki beberapa istri dan sedikitnya 40 anak. Dari istri pertamanya, Trini Dewi Lasuki yang meninggal pada tahun 2017, Eka memiliki 8 anak, 6 laki-laki dan 2 perempuan. Merekalah yang dilibatkan dalam bisnis keluarga dan ditetapkan sebagai ahli waris Eka Cipta. Sedangkan, kepada anak-anak dari istri lainnya, Eka memberi bantuan modal untuk memulai bisnis. Mari kita lihat anak pertamanya, Teguh Ganda. Tak banyak informasi yang beredar tentang Teguh, kecuali bahwa ia adalah pewaris tidaknya 2 pabrik kertas. Putranya Eric Uy adalah CEO dari HKC Holdings, dan 2 putrinya yang lain adalah direktur di Asia Pulp and Paper. Uy Hong Leong adalah seorang miliarder Singapura. Sedikit yang diketahui tentang 4 putrinya, mungkin karena mereka tidak memiliki posisi bisnis dalam usahanya. Putri sulung Eka Cipta, Sukmawati, pertama kali menikah dengan Rudy Mailoa, yang disebut Indra sebagai tangan kanan Eka Wijaya, dan memiliki pengetahuan luas dalam bisnis kelapa sawit. Sukmawati kemudian menikah lagi dengan Kenneth Lien, yang kini menjabat sebagai Presiden Direktur Sinarmas. Vivi Julia Mailoa adalah Direktur di PT Suryamas Duta Makmur Tbk, serta Direktur di PT Sukma Nusa Permata.
Mimi Yuliana Mailoa adalah direktur dari Top Global Limited. Hanum Mailoa merupakan CEO atau Executive Director di Top Global Ltd. Fanny Mailoa lahir pada tahun 1977 dan menikah dengan William Shaintan, yang merupakan putri Judith Suryajaya dan cucu dari William Suryajaya. Mukhtar Wijaya diketahui memiliki 3 anak. Ia memiliki seorang putra, Michael Jackson Purwanto Wijaya, yang menjabat sebagai CEO Sinar Masland, dan 2 putri, Margareta Natalia Wijaya, Direktur Sinar Masland, dan Marcelina Junita Wijaya. Putra Eka Cipta, Elijah Frankel Jafar Wijaya, memiliki 3 anak. Istri dan 2 anaknya terdaftar sebagai karyawan di perusahaannya, Bund Center Investment Limited. Frankie Usman Wijaya, salah satu putra Eka, adalah ketua dan CEO Golden Agri Resources Limited. Ini adalah perusahaan agribisnis besar dengan setidaknya 500.000 hektar perkebunan kelapa sawit. Namun, Greenpeace menemukan banyak perkebunannya tidak lestari karena akan melakukan pembakaran setelah panen. Hal ini menyebabkan perusahaan seperti Burger King, Unilever, dan Nestle untuk membatalkan kontrak mereka dengan Golden Agri Resources. Putra Fanny, Megan Wijaya, lahir pada tahun 1981 dan adalah pengurus Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. Ia belajar keuangan dan akuntansi di Universitas Seattle. Memiliki silsilah keluarga yang begitu besar pastinya menimbulkan beberapa masalah. Ketika Eka meninggal pada Januari 2019, bayangkan saja sekenta warisan yang segera menyusul. Anak-anaknya saling berebut secara legal untuk mengambil warisannya yang jumlahnya mencapai 737 triliun rupiah. Ini belum termasuk aset tidak likuid lainnya, seperti kepemilikan saham yang tebalnya lebih dari 5.000 halaman. Freddy Wijaya menggugat 5 saudara tirinya, Teguh, Mukhtar, Jafar, Frankie, dan Indra Wijaya. Menurut Freddy, kelima abangnya ini menerima kelebihan uang tunai dan harta dari almarhum ayahnya. Freddy juga berpendapat bahwa wasiat yang ditinggalkan Eka tidak sah karena dilaksanakan tanpa adanya perincian atas harta peninggalan, dan wasiat tersebut juga mengecualikan Freddy sebagai pewaris. Managing Director Sinarmas, Gandhi Sulistianto, membantah, mengatakan bahwa Freddy adalah anak luar kawin dari Lydia Herawati Rusli. Sampai video ini dibuat, masih belum ada mediasi yang tercapai antara saudara-saudara tersebut. Eka telah meramalkan bahwa ini akan terjadi 20 tahun sebelum dia meninggal, dan telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah rebutan dengan menandatangani beberapa dokumen hukum yang menjelaskan siapa yang akan mendapatkan apa dari kerajaan bisnisnya. Tetapi, ini tidak terlalu membantu karena anak-anaknya tetap saja pergi ke pengadilan untuk mempertanyakan legalitas teknis dari surat wasiat tersebut. Sayangnya, inilah harga yang harus Eka bayar untuk memiliki banyak anak. Eka Cipta Wijaya adalah wiraswasta sejati. Dari menjual biskuit untuk membantu ibunya melunasi hutang, sampai pernah menjadi orang terkaya di Indonesia. Filosofi hidupnya, seperti yang dikutip dari situs Sinarmas, adalah jujur, menjaga kredibilitas, tanggung jawab, baik terhadap keluarga, pekerjaan, maupun terhadap sosial. Kita semua bisa belajar dari Eka soal etika kerja ya. Itulah keluarga Wijaya. Terima kasih sudah menonton video kami. Kalau kamu punya saran untuk video selanjutnya, ketik di komen ya. Sampai jumpa.